Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengajak pada diri saya dan tidak lupa juga kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mumpung masih terbentang kesempatan di hadapan kita, karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghirup oksigen di muka bumi ini, maka jangan sampai kita kehilangan momen untuk selalu mengupgrade ketakwaan kita. Salah satu hal yang penting dalam keberagamaan kita adalah apa yang disebut dengan ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab, ketika itu malaikat Jibril berwujud manusia lalu kemudian mendatangi hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, lalu akhbirni anil iman, dan yang ketiga adalah akhbirni anil ihsan. Sehingga tiga hal ini tidak bisa kita lepaskan satu sama lain, tapi saling terkait. Maka terkait dengan ihsan, Rasulullah menjelaskan ketika itu, beliau menjelaskan dalam dawuhnya, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maka jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah pasti dan senantiasa melihat engkau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari definisi ihsan ini, maka ketika seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah dan selalu merasa bahwa Allah maha mengetahui sekecil apapun yang ia lakukan, bahkan yang terbesit di dalam hatinya, maka orang akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tentunya seseorang jika sikap ihsan itu ditanamkan betul dalam dirinya, maka insya Allah dia akan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang yang berbuat ihsan, maka orangnya disebut muhsin, yang jamaknya adalah muhsinun, yaitu orang yang senantiasa berbuat ihsan. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, dalam salah satu karya beliau yaitu kitab Syajaratul Ma'arif,
beliau menjelaskan terkait dengan ihsan panjang lebar. Ada satu poin yang luar biasa dari beliau, bahwa ihsan ini sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas, karena ihsan ini adalah tidak lain implementasi dari ketakwaan kita. Maka Syekh Izzuddin bin Abdissalam beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk berbuat ihsan adalah fattakun nar, sebagaimana kata Rasulullah, fattakun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian kepada api neraka, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksaan api neraka, walau bisyiqqi tamratin, walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh dari kurma. Fa illam tajid, jika engkau tidak mendapati atau tidak memiliki separuh kurma, maka bersedekahlah dengan fabi kalimatin thayyibatin, dengan ungkapan atau dengan kata-kata yang baik. Ini adalah termasuk implementasi ihsan dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan sikap ihsan itu, sebagaimana dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka ia berhak memperoleh 10 kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan. Ini adalah sebuah bentuk sikap ihsan yang ditunjukkan oleh Allah untuk mengajari kita sebagai hambanya, sehingga implementasi dari ketakwaan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik, termasuk bagaimana berakhlak kepada makhluk-makhluk selain kita, yaitu selain manusia. Termasuk di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, Syekh Izzuddin bin Abdissalam membuat satu perumpamaan, sampai-sampai seseorang yang membunuh seekor semut, yang semut itu tidak berdosa, tidak mengganggu manusia, lalu dia bunuh, maka sesungguhnya dia tidak berlaku ihsan. Dalilnya adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun semut itu kecil, tapi barang siapa yang melakukan keburukan walau hanya setitik zarrah, maka kelak nanti di akhirat ia akan melihat dan akan mendapatkan balasannya. Maka inilah, sekecil apapun harus kita lakukan untuk mengupgrade ketakwaan kita sebagai bentuk sikap implementasi dari ihsan itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang ihsan. Karena sebagaimana penegasan dalam firman-Nya di dalam akhir surah Al-Ankabut, yaitu tepatnya di ayat ke-69, Allah menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, sehingga kelak kita kembali betul-betul dalam kondisi husnul khatimah. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahdil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقول